Kebayoran, sebuah distrik yang berjarak tidak jauh dari pusat ibu kota Medan Merdeka, merupakan area yang dipilih untuk kebutuhan pembukaan tanah baru untuk solusi atas masalah kekurangan lahan perumahan heterogen di area selatan. Digagas pada tahun 1948 oleh Susilo, seorang arsitek lokal dan murid dari Thomas Karsten, beliau berperan sebagai arsitek lokal pertama yang merancang master plan di area Kebayoran Baru sebagai kota berbasis taman pertama sekaligus kota satelit. Susilo mengadaptasi konsep kota taman dengan harapan bahwa kawasan bukan hanya sebagai taman dengan kota. Kebayoran Baru dirancang dengan ruang terbuka hijau lebih dari 30% dari total luasannya, suatu hal yang kini sulit diwujudkan oleh kota Jakarta sekarang maupun dalam perencanaan kota di Indonesia. Profesor Insinyur Hadinoto dalam bukunya yang berjudul Kota Baru Kebayoran tertulis adanya persebaran distrik di area Kebayoran yang terbagi atas 19 blok dengan urutan huruf. Kita akan berfokus pada blok K, di mana letak site perencanaan berada. Setelah ditelisik lebih dalam lagi ke area site perencanaan, saat ini adalah kompleks kantor Kementerian PUPR. Karena kebutuhan perkembangan kota terjadi pergeseran fungsi lahan yang awalnya direncanakan sebagai taman menjadi fungsi perkantoran. Jika menurut dari perencanaan Susilo sebelumnya, area site merupakan kategori Green Space and Parks yang seharusnya difungsikan sebagai taman sentral untuk kota yang dikelilingi oleh areal perkantoran dan komersil. Hal ini menjadi perhatian dan visi dasar kami, sejatinya bahwa ruang terbuka hijau harus dikembalikan lagi sebagai ruang milik alam dan publik. Bertepatan dengan rencana perpindahan kompleks kantor kementerian ke ibu kota Nusantara, merupakan momen yang tepat untuk melakukan pemanfaatan kawasan sebagai upaya pengembalian fungsi site sebagai kota taman. Berdasarkan analisa yang kami dapat bahwa site memiliki kekuatan pada akses yang sangat strategis dan dikelilingi oleh komponen fungsi publik dan juga banyak sekali titik pencapaian transportasi umum. Namun, kelemahan dari site teridentifikasi cukup padat dan berdekatan, tidak punya identitas, cenderung private dan introvert karena dulunya adalah gedung perkantoran. Tetapi, kesempatan pada site yakni memiliki sisa KLB yang cukup banyak dan potensi yang baik di sisi perdagangan dan juga bisnis karena berdekatan dan dikelilingi oleh perkantoran dan permukiman. Lalu, kawasan bisa jadi terancam menjadi kompleks bangunan existing kosong yang tidak hidup dan dapat menghilangkan identitas kawasan jika lambat laun tidak diolah dan dimanfaatkan tepat guna sebaik mungkin. Melihat hasil seluruh analisa dan menimbang bagaimana misi yang diperjuangkan sejak dulu, kami mencoba mengusulkan jalan tengah sebagai jalan terbaik dengan membuat sebuah mixed-use development yang unggul dalam nilai komersial. Dengan tetap mengemban misi utama mengembalikan fungsi lahan sebagai taman, sebagai area hijau di kota, dan juga sebagai ruang publik. Desain kawasan mixed-use di Blok A adalah upaya pengembalian ruang terbuka hijau yang hilang dengan cara terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi berupa Garden City Block yang menawarkan kombinasi variasi fungsi dan ruang publik yang kemudian dinamai Park Block. Visi desain sebagai kerangka acuan utama terbagi atas 4 statement konsep utama. Mula-mula, kami menghindari pembongkaran secara masif yang nantinya akan berdampak pada biaya dan risiko yang cukup besar. Intervensi minimal menjadi jalan keluar dengan pemanfaatan tiap-tiap bangunan existing. Yang kedua adalah memaksimalkan kawasan sebagai taman dengan merubah fungsi kawasan less cars, more people and nature yang sebelumnya sirkulasi radial untuk mobil menjadi orientasi untuk manusia dan alam. Yang ketiga, kami mencoba untuk menciptakan aksis baru yang kemudian membagi kawasan tepat di tengah sebagai sumbu untuk semua, sumbu universal. Dan terakhir, kami sangat yakin kawasan sebagai Garden Living Block adalah jawaban yang terbaik dengan strategi berupaya mengembalikan ruang terbuka hijau terwujud di segala sisi permukaan bangunan. Strategi desain dituangkan ke dalam 3 tahapan perencanaan dari segi strategi urban, development, dan juga arsitektur. Penetrasi dilakukan dari Jalan Raden Patah 2 dan Boulevard Hang Tuah dengan sumbu kuat yang menerus masuk ke dalam kawasan hingga membongkar sebagian kecil dari bangunan existing agar terbentuk poros koneksi koridor menyambung satu sama lain. Terdapat akses kota utama dari arah Senayan menuju Blok M. Akses susulan berupaya untuk meleburkan lahan perancangan dan konteks kota yang lebih besar ini. Poros sumbu menembus bangunan existing dengan menaikkan level manusia supaya sirkulasi mobil di bawahnya tetap terkoneksi. Di ujung aksis terdapat not sumbu yang terkoneksi ke Jalan Patimura berupa plaza besar sebagai tempat untuk publik. Kawasan dan lahan rancang menjadi bagian dari sistem transportasi kota berbasis TOD, di mana letak halte bis kota Transjakarta banyak tersebar dan terdapat halte MRT 400 meter dari lahan. Dari hasil akses yang terbuka, site menjadi akses dari hasil tembusan tersebut sebagai koneksi pedestrian dari tiap-tiap sisi berlawanan yang sebelumnya harus dilalui dengan memutar di site. Keberadaan lahan parkir dalam site dan pemanfaatan konektivitas transportasi publik serta jalur pedestrian efektif dapat mendorong sistem park and ride dengan lahan rancang berperan sebagai titik transit. Kawasan Park Block sebagai pelengkap komposisi yang menghubungkan aksis utama kota sehingga menciptakan nodes urban berkesinambungan dari Patung Pemuda, area komersil Senayan, dan juga M Block. Lahirnya kembali fungsi taman pada site sebagai bagian dari rangkaian titik-titik ruang publik taman di kawasan Kebayoran yang dapat dimanfaatkan kembali oleh kota.
Lahan existing berfungsi mayoritas sebagai kantor, sehingga lahan menjadi tertutup dari akses publik. Ditjen Bina Marga dan Cipta Karya di sisi utara yang memiliki posisi paling strategis karena merupakan hook dan memiliki view terbaik ke arah utara, diratakan dan dijadikan land bank untuk perencanaan selanjutnya di fase pengembangan mendatang. Land bank dapat digunakan sementara sebagai taman untuk publik penyeimbang ekosistem. Penyesuaian program kemudian dilakukan pada bangunan yang dipertahankan dengan dasar pertimbangan potensi lahan dan untuk membuka lahan pada publik yang lebih luas. Lantai 1 dan 2 difungsikan sebagai retail dan beberapa fungsi lainnya dihadirkan secara vertikal bertumpuk di atas fungsi retail. Gedung Ditjen Perumahan, Dirjen Penyediaan Perumahan, dan Pusdatin digunakan sebagai residensial berupa apart co-housing, sedangkan untuk gedung heritage dan gedung utama dialokasikan untuk fungsi office dan co-working. Kondisi kawasan terkait KLB masih memiliki sisa yang cukup banyak. Hal ini menjadi potensi untuk dilakukan pengembangan secara vertikal. Dari total luas lahan sebanyak 53.300 meter persegi dengan nilai KLB kawasan 6, jika kita kurangi dengan akumulasi keseluruhan dari penggunaan lantai yang ada saat ini kurang lebih sebanyak 150.000 meter persegi, sisa yang muncul sebanyak kurang lebih 160 meter persegi. Jumlahnya cukup besar untuk dikembangkan. Bentuk masa yang mungkin adalah 2 masa vertikal dengan kurang lebih luas tiap lantainya sebanyak 2.000 meter persegi. Opsi tower kembar dipilih guna memisahkan peruntukan utama karena alokasi jumlah lantai tidak dibagi rata, guna membentuk salah satu tower dominan sebagai poros dan membentuk sekalian kawasan terhadap kota. Pengaplikasian program fungsi pada tower sangat fluid dan dinamis mengikuti kebutuhan kawasan. Setelah seluruh strategi development terwujud, perencanaan menjadi pelengkap work life and leisure bagi kawasan yang dipadati fungsi perkantoran dan komersil yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika kita proyeksikan luas lahan sebanyak 53.300 meter persegi sebagai taman, dengan kondisi berupa bangunan existing yang menyisakan lahan hijau kurang lebih 30% saja, strategi upaya pengembalian area hijau pada site dilakukan dengan memanfaatkan permukaan horizontal lanskap pada area yang direncanakan taman, dan juga atap tiap-tiap bangunan, serta aplikasi vegetasi vertikal pada permukaan fasad bangunan. Dengan perlakuan tersebut, dapat dicapai rasio area hijau yang terwujud sebanyak 200% dari luas site. Jika kita petakan area publik pada kondisi existing, hanya bangunan masjid saja yang bisa diakses, atau kurang lebih sebanyak sekian persen dari luas lahan saja. Strategi perencanaan mencoba mengembalikan lahan menjadi ruang publik dengan membuka mayoritas lantai dasar sebagai area retail publik, yang dimana itu saja sudah cukup untuk mengganti area publik setara dengan luas lahan. Jika kita proyeksikan kembali terhadap seluruh luas lantai bangunan yang digunakan sebagai ruang publik, bisa mencapai rasio sebanyak kurang lebih 600%. Kantin layang di Jalan Raden Patah teridentifikasi tidak digunakan maksimal. Kami usulkan untuk dibongkar guna mengembalikan fungsi pedestrian sekaligus membuka eksposur lahan lebih luas ke arah jalan. Strategi kedepannya ialah membuka sekeliling lahan agar kawasan terkesan lebih open dan menyatu dengan sekitar. Material bongkaran dari kalayang yang sebagian besar adalah besi dimanfaatkan kembali untuk fasad rebranding kawasan. Dan bongkaran puing batu digunakan untuk campuran urban lanskap. Sejalan dengan visi menciptakan kesan dan image baru yang identik dan seragam serta memiliki ciri khusus. Fitur-fitur yang diperuntukkan untuk aktivasi ruang publik dari kawasan untuk kota terintegrasi dengan drop and pick up point yang tersebar di tiap-tiap sudut bukaan masuk ke kawasan. Eksplorasi rancangan terjadi secara horizontal dan vertikal, menciptakan pengalaman yang unik, berlanjut, dan menyeluruh. Proses development kawasan akan dilakukan dengan pembagian atas beberapa fase bertahap. Proyeksi diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih hingga 10-15 tahun. Pembagian fungsi lahan, area sirkulasi mobil dan sirkulasi manusia. Upaya pemanfaatan bangunan existing selain bangunan gedung Ditjen Bina Marga dan Cipta Karya di sisi utara yang akan dibongkar untuk dijadikan land bank. Lalu melakukan pembongkaran kalayang, membuka eksposur lahan yang kemudian material diseleksi kembali untuk digunakan sebagai material untuk fasad bangunan perencanaan. Menghubungkan bangunan existing dengan penetrasi sirkulasi yang terhubung satu sama lain berupa koridor dan atrium dari sumbu utama sebagai aksis membagi kawasan. Pengembalian fungsi taman secara masif terwujud pada teras di tiap-tiap rooftop, memperkaya node-node berupa public space atau courtyard sebagai fitur kawasan. Pengembangan secara vertikal dengan fungsi mixed use di lahan land bank yang sudah disiapkan. Proporsi tower kembar dengan masa yang tidak biasa diusulkan agar dapat menjadi ikon atau landmark baru sebagai sumbangsi untuk wajah baru dan skyline kota.
Pengembangan Garden City Block ditargetkan sebagai kawasan penyegar baru skala kota. Dengan mixed-use environment yang memiliki variasi program kreatif, komersil, dan juga fungsi residensial, Blok K bisa menjadi lanskap yang dikenal beriringan oleh zaman. Untuk semua umur, dengan nuansa perpaduan skena dari segala lini dan juga universal. Mengesampingkan makna huruf K yang dilahirkan, visi setiap orang memiliki rasa dan makna tersendiri bagi Blok K. K bisa saja berarti komunitas, kolektif, atau keren sekalipun. Atau barangkali kembali adalah kata yang lebih tepat. Kembali pada hitahnya sebagai kota taman, sebagai sumbangsi kawasan untuk masa depan.